Kabar mengejutkan datang dari Istanbul. Klub raksasa voli Turki, Fenerbahce, yang selama ini digadang-gadang akan menjadi pelabuhan Megawati Hangestri, tiba-tiba gagal mengamankan tanda tangannya. Padahal, negosiasi yang berlangsung selama berminggu-minggu sempat dikabarkan telah mencapai tahap finalisasi. Para jurnalis olahraga Turki bahkan sudah menyiapkan headline. Poster digital Megawati mengenakan seragam kuning biru sempat bocor di media sosial dan memancing reaksi besar dari netizen. Namun, semua itu sirna dalam satu malam, saat kabar resmi menyebut bahwa kesepakatan batal tercapai. Tidak ada penjelasan rinci dari kedua pihak. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh tanda tanya, dan satu kalimat dari sang agen, Megawati memilih jalan yang berbeda. Istanbul pun terdiam, mencoba memahami makna dari keputusan itu. Marcelo Abbondanza, pelatih Italia dengan pengalaman internasional segudang, adalah orang pertama yang paling terpukul. Ia telah menyusun ulang formasi dan strategi musim depan dengan Megawati sebagai pusatnya. Bahkan, pelatihan pramusim sudah disesuaikan untuk mengakomodasi gaya bermain sang oposite Indonesia. Dia bukan hanya pemain, dia adalah proyek, ujar Abbondanza dalam wawancara terakhirnya sebelum kabar pembatalan. Kecewa jelas tergambar di wajahnya. Ia merasa telah kehilangan pion terpenting dari revolusi taktik yang ingin ia terapkan. Bagi Fenerbahce, ini bukan sekadar kehilangan calon pemain asing. Ini adalah kegagalan strategi. Klub yang biasanya mampu membujuk bintang manapun, kini harus menerima kenyataan bahwa satu pemain memilih jalur lain. Dan itu menyakitkan. Megawati Hangestri Pertiwi bukan nama asing di dunia voli internasional. Pemain oposite berhijab asal Indonesia itu melejit bak meteor sejak memperkuat Daejeon Red Sparks di Liga Korea Selatan. Dalam sekejap, ia menjadi simbol kekuatan baru dari Asia Tenggara. Tak hanya soal teknik, Megawati membawa sesuatu yang segar, semangat, ketekunan, dan pembawaan yang bersahaja. Ia tak pernah mencolok dalam gaya, tapi selalu mencuri perhatian lewat kerja kerasnya. Media Korea menyebutnya sebagai The Smiling Thunder. Kehadirannya menjadi inspirasi bukan hanya untuk remaja Indonesia, tetapi juga untuk komunitas Asia di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa pemain dari negara berkembang pun bisa bersaing dan bersinar di panggung besar. Musim debut Megawati di Korea langsung mencatat sejarah. Bersama Red Sparks, ia membawa tim itu ke final Liga V-League, pencapaian tertinggi klub sejak tahun 2009. Prestasi itu bukan kebetulan. Statistik menunjukkan bahwa spike-nya adalah salah satu yang paling mematikan di liga. Para pengamat terkejut dengan adaptasi cepat Megawati terhadap ritme voli Korea yang cepat dan taktis. Ia tidak hanya mencetak poin, tetapi juga menjaga ritme permainan timnya dengan ketenangan dan presisi. Ia adalah jangkar sekaligus mesin serang. Lebih dari angka-angka, kehadirannya mengubah mentalitas tim. Red Sparks bermain dengan lebih percaya diri, lebih agresif. Dan semua itu, menurut pelatih mereka saat itu, berasal dari aura dan energi yang Megawati bawa sejak hari pertama latihan. Di luar lapangan, pesona Megawati tak kalah mencolok. Karismanya terpancar dalam wawancara, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya merendah. Banyak fans Korea menyebutnya sebagai idol yang tidak menyanyi, karena ketenarannya menyaingi bintang K-pop. Park Mi-hee, legenda voli Korea yang kini menjadi mentor banyak pelatih muda, menyebut Megawati sebagai contoh sempurna atlet modern. Ia tidak hanya bermain bagus, tapi juga memahami arti menjadi panutan dan simbol. Dalam berbagai kegiatan sosial klub, Megawati aktif hadir. Ia mengajarkan spike kepada anak-anak sekolah, menghadiri festival budaya, dan bahkan ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada komunitas lokal. Daya tariknya tak hanya membuat Red Sparks bangga, tapi juga seluruh Asia Tenggara. Saat kontraknya di Korea hampir selesai, tawaran pun membanjir. Klub-klub dari Eropa, Jepang, bahkan Amerika Latin mulai mengirim perwakilan untuk berbicara. Namun, hanya dua nama yang bertahan sampai akhir, Fenerbahce dan Manisa BBSK. Yang satu adalah raksasa dengan sejarah panjang, fasilitas elit, dan janji gelar. Yang satu lagi adalah tim kecil yang tengah berjuang bertahan di kasta kedua, tanpa banyak sorotan atau dukungan finansial besar. Namun Manisa datang dengan pendekatan berbeda. Mereka tidak menjanjikan kemewahan, tapi memberi ruang untuk tumbuh dan menjadi pemimpin. Manisa ingin menjadikan Megawati bukan hanya pemain asing, tapi juga pondasi, ikon, bahkan harapan sebuah kota kecil untuk dikenal dunia. Presiden klub Manisa BBSK turun langsung mengirim tim ke Asia untuk mendekati Megawati dan keluarganya. Mereka tidak banyak bicara di media.
Semua dilakukan secara personal, penuh ketulusan. Tidak ada tekanan, hanya keinginan untuk bermitra jangka panjang. Manisa menawarkan proyek 5 tahun, membangun tim, menarik sponsor baru, membentuk akademi muda, dan menjadikan Megawati sebagai kapten budaya sekaligus wajah klub. Tawaran yang jarang diberikan kepada pemain asing, apalagi dari Asia Tenggara. Megawati terdiam. Di antara gemerlap dan kesederhanaan, hatinya mulai tertarik pada klub kecil ini. Sebuah tempat yang tidak menjanjikan dunia, tapi memberinya kesempatan untuk menciptakan dunia sendiri. Dunia voli Turki terguncang saat kabar resmi menyebut Megawati Hangestri memilih bergabung dengan Manisa BBSK. Klub kecil dari kota Manisa itu tiba-tiba menjadi pusat pemberitaan internasional. Keputusan Megawati tak hanya mengejutkan, tapi juga membalik logika transfer pemain asing di liga. Para analis bola voli sempat meragukan keabsahan berita itu. Banyak yang mengira ini hanya taktik negosiasi atau bahkan prank media sosial. Namun, saat konferensi pers dilakukan oleh manajemen Manisa, semuanya menjadi nyata. Megawati benar-benar menolak tawaran klub besar. Pilihan ini menjadi pukulan telak bagi tim-tim elit seperti Fenerbahce, yang terlalu percaya diri akan mendapatkan tanda tangannya. Lebih dari itu, keputusan ini menunjukkan bahwa seorang pemain bintang pun punya idealisme. Ia bukan sekadar mengikuti uang dan prestise, ia punya arah sendiri. Marcelo Abbondanza tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara terbatas dengan media Italia, ia menyebut bahwa Megawati adalah bagian sentral dari sistem baru yang ia bangun untuk Fenerbahce. Skema quick attack, rotasi serangan, hingga kombinasi dengan setter elit sudah disesuaikan. Aku tidak menyangka. Tapi aku menghormatinya, ujar Abbondanza dengan nada berat. Ia sadar, pemain besar juga punya hak menentukan arah. Dan Megawati bukan tipe yang mudah dibujuk dengan janji semata. Meski kecewa, Abbondanza tetap profesional. Ia segera mengalihkan fokus pada pemain-pemain lain. Tapi jelas, ada lubang besar dalam rencananya. Dan lubang itu berbentuk siluet seorang oposite berhijab dari Indonesia. Megawati tahu, keputusannya akan mengundang cibiran dan keraguan. Tapi ia tidak goyah. Baginya, menjadi pemimpin di klub kecil lebih menantang ketimbang jadi pelengkap di klub besar. Ia ingin membuat sejarah, bukan sekadar ikut arus. Di Manisa, ia akan menjadi pusat permainan, pemimpin ruang ganti, dan wajah dari proyek ambisius. Ia tidak akan bersembunyi di balik nama besar, tapi justru menjadi alasan nama itu dibentuk. Ia memilih jalan sulit karena ingin perubahan nyata. Jika hanya ingin gelar, aku tahu kemana harus pergi. Tapi jika ingin warisan, inilah tempatku, ucap Megawati dalam salah satu wawancara eksklusif. Kalimat itu langsung menjadi kutipan ikonik yang tersebar di berbagai media Asia dan Eropa. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan Turki, publik Korea kembali menoleh ke Daejeon. Megawati masih terikat kontrak dengan Red Sparks hingga April 2025. Ia akan menyelesaikan musim di Korea dengan penuh tanggung jawab, sebelum resmi pindah ke Turki. Red Sparks tidak meratapi kepergian sang bintang. Sebaliknya, mereka merayakan kebersamaan dan pengaruh besar Megawati selama 2 musim terakhir. Klub bahkan menyiapkan seremoni perpisahan khusus sebagai bentuk penghormatan. Megawati mengakui bahwa Korea adalah titik balik karirnya. Aku belajar menjadi profesional di sini, aku belajar bagaimana menjadi pemain asing yang dihargai bukan karena asal, tapi karena kerja keras, katanya dalam sesi latihan terakhir bersama Red Sparks. Park Mi-hee, sang legenda yang pernah menyaksikan era emas voli Korea, mengungkapkan rasa kagum dan bangganya kepada Megawati. Ia berharap Megawati bisa bertahan lebih lama, tapi mengerti bahwa seorang pemain besar butuh tantangan lebih tinggi. Fans Red Sparks membanjiri media sosial dengan ucapan terima kasih dan video kompilasi aksi Megawati selama 2 musim. Mereka tidak hanya kehilangan pemain, tapi juga sosok inspiratif yang membumi, hangat, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Dia datang sebagai pemain asing, pulang sebagai keluarga, tulis salah satu akun fanbase Red Sparks. Kata-kata itu viral dan disematkan sebagai caption dalam unggahan perpisahan resmi klub di akun Instagram mereka. Kepindahan Megawati ke Manisa tidak bisa dipandang sebagai transfer biasa. Ini adalah simbol gelombang baru dalam dunia voli global. Untuk pertama kalinya, seorang pemain dari Asia Tenggara mengambil alih narasi besar Eropa bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pusat cerita. Indonesia, negara dengan sejuta potensi olahraga, kini mulai menampakkan taringnya di panggung dunia. Megawati menjadi representasi bahwa bakat dari kawasan ini bisa bersaing, memimpin, bahkan memberi pengaruh. Ia adalah wajah dari pergeseran paradigma,
Asia Tenggara tidak lagi hanya mengirim pemain ke luar negeri. Kini, mereka membentuk poros baru, membangun klub, dan menjadi tokoh sentral dalam perjalanan Liga Elit Dunia. Sultan Larligi dikenal sebagai salah satu liga voli wanita paling kompetitif di dunia. Di sana ada nama-nama besar seperti Zehra Gunes, Melissa Vargas, hingga Ebrar Karakurt. Dan kini, Megawati akan masuk ke dalam kancah tersebut, bukan sebagai penonton, tapi sebagai lawan. Manisa mungkin klub kecil, tapi keberadaan Megawati memberi dimensi baru. Mereka akan menghadapi laga uji coba melawan tim-tim besar, dan Megawati akan menjadi sorotan utama. Setiap smash-nya akan ditonton, setiap kesalahannya akan dianalisis. Namun, Megawati tak gentar. Ia sudah pernah diabaikan, diragukan, bahkan diremehkan. Tapi ia selalu bangkit, selalu menjawab di lapangan. Kini, dia siap menghadapi dunia sekali lagi, dengan senyuman dan spike yang mematikan. Musim baru di Turki belum dimulai, tapi atmosfer sudah terasa panas. Manisa BBSK merilis video presentasi Megawati yang penuh semangat dan warna lokal. Kota kecil itu kini punya bintang dunia, dan masyarakatnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Megawati mulai berlatih bersama tim barunya. Adaptasi berjalan pelan tapi pasti. Ia mengajarkan teknik, berbagi pengalaman, dan menjadi pemimpin sejak hari pertama. Pelatih Caner Dogancai pun tak bisa menyembunyikan senyum bangganya. Semua mata kini tertuju pada Manisa. Apakah mereka akan jadi kejutan musim ini? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, dengan Megawati di sana, harapan bukan lagi mimpi, tapi tujuan nyata yang sedang